Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Selamat sore. Sehat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat Alhamdulillah. ya, Bu. Sehat ya. Ya, Ini kondisinya di mana nih sekarang? saya di rumah Pak, Rumahnya mana? di Garut. Oke, di Garut ya. Oke, Ya, baik. Sore hari ini kita ujian komprehensif. Saya hanya ingin Ibu cerita tentang RPP yang sudah dibuat. Coba Ibu ceritakan RPP yang sudah dibuat dari apa? Dari dari awal sampai akhir. Katakan dari tujuan kemudian sampai evaluasi. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, ya, saya membuat RPP yang pertama itu tentang materi pokoknya adalah meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, Ini kelas berapa, Bu? kelas SMK kelas 10. SMK kelas 10. Terus, Ya. Kompetensi dasarnya itu menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW, dan menyajikan kemudian yang keduanya menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Siswa diharapkan mampu menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. hmm? Kemudian model atau metode pembelajaran. Guru melakukan pembelajaran dengan pembelajaran saintifik dan model pembelajaran problem based learning atau yang sesuai dengan KD serta metode diskusi, bisa diskusi, ceramah, tanya jawab. Itu Pak. Terus Kemudian untuk materinya materinya, itu sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, perjalanan dakwah dan metode dakwah Nabi, substansi juga strategi, dan profil dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian media atau sumber pembelajarannya, saya menggunakan PowerPoint tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kemudian buku-buku terkait dengan materi tersebut, kemudian juga dari memakai akses internet atau materi yang lainnya. Kemudian kegiatan pembelajarannya untuk pertemuan pertama, pendahuluan, penguatan pendidikan karakternya, yaitu dengan mengungkapkan persepsi, motivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran selama 10 menit. Kemudian intinya, kemudian literasi, mengamati PowerPoint dan gambar tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kemudian critical thinking-nya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya terkait pemahamannya terhadap materi yang dicermati tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kolaborasinya secara berkelompok menggali informasi tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah dari berbagai sumber dan literatur. Kemudian berdiskusi tentang sejarah Nabi Muhammad, sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kemudian merumuskan hasil penggalian informasi tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah dan menyusun kesimpulan sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah dengan bimbingan guru. Komunikasinya mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain di depan kelas. Kreatifnya memberikan tanggapan, sanggahan, dan paparan dari hasil diskusi tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kemudian penutup selama 10 menit, melaksanakan tanya jawab, menyimpulkan materi pembelajaran bersama-sama, menyimpulkan materi pembelajaran. Kemudian memberikan penguatan materi, memberikan tugas, doa, dan ditutup dengan doa dan salam.
Itu Pak. Saya ingin tahu tujuan pembelajaran dalam RPP yang memenuhi aspek ABCD. Ibu tahu itu ABCD? ABCD itu audience ya Pak ya? Ya, terus? Audience, behavior, Terus? condition, Condition. Condition dan degree. Nah, coba kasih contoh tujuan pembelajaran yang memenuhi ABCD dan menggunakan kata kerja kognisi hot. Satu saja. Itu siswa diharapkan mampu menganalisis substansi dari dakwah, substansi dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Degree-nya apa degree-nya? Degree-nya kayaknya kalau kondisi itu berkelompok ya Pak ya, kalau kondisi. Degree. Tadi kan siswa mampu menganalisis Ya. dakwah Rasulullah SAW itu kan berarti dia kondisinya ya mampu menganalisis. Terus apa tadi? Degree-nya dengan baik, dengan benar. Ada nggak di RPP itu? Degree-nya? Oh iya, belum Pak. Oh, belum ya. Jadi itu degree-nya. Degree-nya adalah dengan Iya. baik. Nah, ya, belum ya. Dengan baik ya. Dengan baik dan benar. Baik. Jadi itu dengan metode atau pendekatan problem based learning, peserta didik itu kan audiens. Kemudian behaviornya apa? Dapat menganalisis. Itu Iya. kognisi level berapa? Hot level berapa itu? Menganalisis itu C4 ya. Ya, C4. menganalisis. Kondisinya menganalisis apa? Menganalisis sejarah apa tadi? Sejarah dakwah Dakwah keberhasilan Nabi. ya. Nah, itu degree-nya dengan baik. Oke. Ya, Ya. nanti dilengkapi ketika nanti masuk dalam modul PPL ya. Iya, Baik. Pak. Untuk TPACK-nya Bu, TPACK-nya pendekatan technological pedagogical content knowledge-nya itu prakteknya bagaimana di kelas ini? Teknologinya dengan memakai PowerPoint, Pak. Apalagi Kemudian siswa menggali informasi tentang dakwah Nabi itu dengan berbagai sumber dengan menggunakan internet. internet. Ibu Ya. menampilkan video enggak? Video. Ya, video Dari juga. mana? Video buatan sendiri atau video dari internet? Video dari internet juga ada video saya buat itu media pembelajaran ada tentang tapi sejarahnya baru sedikit itu belum ada semua. linknya video ada nggak? Ada. Coba dilihatkan. Bisa nggak share link video Bu? Nanti Pak dilihat. Udah nggak udah nanti waktunya jadi intinya dalam sumber belajar itu nanti dalam instrumen RPP-nya adalah Ibu bisa salah satu sumber belajar membuat video kreasi sendiri ya. Lah dan juga menggunakan penelitian hasil penelitian yang relevan. Maka nanti dalam sumber belajar di RPP ditambahi Ibu mencari artikel-artikel yang berkaitan tentang apa tadi dakwah Nabi tadi. Nah ini jadi sumber belajar tidak hanya buku ajar, tidak hanya LKPD dari penerbit itu, tapi itu membuat sendiri ya. Itu ya. Baik. Kemudian untuk LKPD-nya Bu. LKPD-nya ada dimasukin ke itu Pak, udah di-share disatuin sama PowerPoint. Ada. Ibu bisa sharing PowerPoint-nya enggak? Kesulitan Pak. Ini enggak pakai laptop ya? Pakai. Oh ya, coba saya coba ya Pak ya.
Share. Coba saya ingin lihat PowerPoint yang Ibu buat. Gimana ya? Oh, kok yang di-share Zoom-nya? Saya tuh Pak. Yang Ya, latihan loh. Wah, tugasnya banyak sekali ya, tugas BPG ya. ya link LK. Oh, yang ini Pak. Nah, coba lihat PowerPoint-nya. Udah terlihat belum Pak? Udah. Oke. Mana Bu LKPD-nya, Bu? LKPD-nya ada di bawah. Coba lihat. Ini yang diukur LKPD-nya apa saja nih? Kognisi saja atau afeksi atau psikomotorik? Ini itunya aja Pak, kognitifnya. Kognitifnya. Iya, Contoh soal-soalnya juga ada soal-soal. ya ini soal-soalnya ini tentang terjemah Quran tentang yang ayat yang pertama turun. Terus Kemudian ini apa ini, Bu? ini sama Pak, ini arti dan terjemah surat. Oke, terus Terus kemudian ini ada cari tajwid. hukum tajwidnya. Terus Kemudian baru segitu Pak, soalnya belum ada. Cuman ini membuat timeline sejarah Pak. ini yang membuat Ibu atau Mas murid? Ini contoh aja siswa yang harus membuat. Ini pakai strategi apa, Bu? eh, Sepertinya ini project ya Pak ya. Ya, project atau pakai gallery learning juga bisa ya. Hmm. Tapi ini di kelas Ibu atau kelas lain? Iya, ini di kelas Pak. Di kelas siapa? Kelas jenengan? Di kelas 10. Enggak, yang ngajar jenengan, yang ngajar Ibu ini. Ya, Oke, ke bawah lagi, Bu. Udah selesai ya? udah ya Pak. Jadi LKPD-nya lebih LKPD kognisi saja ya. Udah. Baik, Bu. Oke, baik. Saya ingin Ibu mempraktekkan mengajar materi ini secara singkat ya. Saya tutup video biar Ibu tidak malu. Ya. Dari awal Pak, dari awal pembukaan. Ya, pembukaan singkat-singkat saja. Intinya minimal 10 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Sebelumnya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi meneladani dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pada masa ini, Islam sudah berkembang begitu pesat. Nah, seperti umumnya sekarang ini kita sebagai umat Islam, begitu banyak umat Islam, namun kita apakah tahu sejarah ketika munculnya agama Islam untuk pertama kali? Nah, terlepas dari itu, kita harus tahu atau harus belajar mempelajari bagaimana Islam itu bisa berkembang dengan pesat. Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu pertama, begitu perjuangannya sangat keras ketika belum ada satupun yang memeluk agama Islam. Nah, di sini apakah penting suatu sejarah untuk kita pelajari? Oke, kita masuk kepada tujuan pembelajarannya. Untuk apa? Yaitu siswa diharapkan mampu menganalisis substansi atau isi dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, kemudian strategi yang dilakukan oleh Nabi itu seperti apa,
dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu seperti apa. Sehingga sampai saat ini Islam sudah berkembang begitu pesat di berbagai negara termasuk di kita di Indonesia. Ini tidak kalau berbicara mengenai sejarah, kita tidak akan lepas dari timeline atau garis waktu. Nah, kita harus pelajari pertama kali Nabi Muhammad itu dilahirkan. Nah, ataupun bisa sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu ada peristiwa-peristiwa yang penting, diantaranya peristiwa penyerangan pasukan bergajah. Nanti silahkan dibuat ya untuk tugasnya membuat timeline. Ya, nanti tokoh-tokohnya silahkan dibuatkan tabel dulu, tokoh-tokohnya siapa saja. Nah, ini garis waktunya bisa dibagi menjadi 3. Satu adalah sebelum kelahiran Nabi Muhammad, kemudian setelah kelahiran Nabi Muhammad sampai Rasulullah menikah, kemudian pada yang ketiganya yaitu waktu ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Nah, itu nanti tokoh-tokohnya siapa saja. Ya, nanti didiskusikan. Masuk ke tadi ya, Nabi Muhammad diangkat oleh Allah itu pada usia 40 tahun, menikah usia 25 tahun. Nah, pada periode Mekah, Nabi Muhammad itu berdakwah selama 13 tahun. Kemudian pada periode Madinah itu selama 10 tahun. Jadi lama berdakwah Nabi, periode Mekah dan Madinah itu selama 23 tahun. Karena usia Nabi wafat itu usia 63 tahun. Masuk kita ke substansinya. Apa isi dari dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah? Substansinya yaitu pertama tentang ketauhidan. Nah, ketauhidan yang pertama itu tertera di surat Al-Ikhlas. Kemudian, nah ini ada kaitannya dengan ayat-ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Karena tadi Nabi berdakwah ada 2 periode Mekah dan periode Madinah. Sehingga ada kategorisasi ayat-ayat atau surah yang turun di Mekah dan turun di Madinah. Nah, itu nanti ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah itu apa dan ciri-ciri ayat Madaniyah itu apa. Nah, ayat Makkiyah apa sih, Bu? Ayat Makkiyah. Ya, mungkin ada yang tahu apa itu ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah yaitu ayat yang turun di sekitar Mekah ya atau daerah sekitarnya. Kemudian ayat-ayat Madaniyah yaitu ayat-ayat yang turun di Madinah atau setelah hijrah dan di daerah sekitarnya. Kembali di sini kita pada substansi. Substansinya yaitu satu tentang ketauhidan. Substansi atau dakwah Nabi ketika di Mekah menitik beratkan kepada ketauhidan. Sesuai nanti ayat-ayat yang turun, ciri-ciri ayat yang turun di Mekah yaitu kebanyakan berbicara atau penekanannya kepada ketauhidan. Yang kedua yaitu tentang hari pembalasan. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kesucian jiwa. Kesucian jiwa didapat ketika keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah substansi dari dakwah Nabi di Mekah. Kemudian strateginya. Strategi yang dilakukan oleh Nabi ketika berdakwah di Mekah yaitu satu, berdakwah dengan siriyah atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua, berdakwah dengan jahriyah atau terang-terangan. Itu strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjut, dilihat dari PowerPoint-nya, ya silahkan. Nah, ini kemudian profil Nabi ketika berdakwah di Mekah itu seperti apa?
Profil Nabi ketika melakukan dakwah di Mekah itu dengan berakhlak yang baik, dengan bersabar, tidak pernah pendendam. Kemudian mengedepankan tasamuh, toleransi. Nabi tidak pernah memaksa dengan cara paksaan atau dengan cara kekerasan untuk mengajak kafir Quraisy pada saat itu masuk Islam, tapi dengan cara memberikan teladan atau akhlak yang baik yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dengan profil tersebut, dengan akhlak Nabi tersebut, banyak orang yang justru tertarik untuk bisa masuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, masih Ibu, silakan ditutup. Selanjutnya, ya setelah Ibu nanti bagi kelompok kalian untuk berdiskusi, lebih menggali lagi materi yang Ibu berikan atau tadi ya melengkapi materi-materi tadi. Coba silahkan nanti dibuat kelompok dan berdiskusi ya, atau siapa yang mau ikut kita menyimpulkan kesimpulan dari materi ini ya. Kesimpulannya itu ya, betul. Kesimpulannya diantaranya Nabi berdakwah di Mekah, atau isi substansi dari dakwah Nabi tadi, satu, ketauhidan. Yang kedua itu tentang hari pembalasan. Yang ketiga yaitu tentang kesucian jiwa. Kemudian strategi yang dilakukan yaitu tadi ada dua, Siriyah, sembunyi-sembunyi, dan Jahriyah atau secara terang-terangan. Nah, yang kemudian profilnya atau penyebab keberhasilan Nabi yaitu diantaranya dengan berakhlak yang baik. Akhlak-akhlak Nabi dengan profil-profil yang tadi ya, yang Nabi lakukan itu sehingga menyebabkan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja pemaparan dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Mbak, untuk memberikan motivasi anak biar semangat ketika mengikuti pembelajaran Ibu, apa yang Ibu lakukan? Strateginya dibuat kelompok atau hanya ceramah saja, bagaimana itu? Ya, dibuat kelompok Pak. Dibuat kelompok berdiskusi tentang mencari informasi-informasi yang lebih detail lagi tentang dakwah Nabi. Untuk menarik perhatian anak-anak, apa yang Ibu lakukan di awal tadi untuk menarik anak-anak biar fokus? Bahwa kita tahunya bahwa zaman sekarang ini Islam sudah menyebar begitu luas. Maksudnya strategi yang Ibu lakukan agar anaknya itu tertarik untuk mengikuti karena ini kan sejarah ya, kadang Ya, kan bosan ya. Nah, itu strategi untuk menarik perhatian itu apa yang Ibu lakukan selama atau yang di video kemarin itu di RPP ini? Di RPP-nya strateginya yaitu pembelajaran bahasa apa ya, dengan paling itu Pak, memunculkan permasalahan apakah karena tadi kan sejarah itu kadang membosankan ya Pak ya, belajar sejarah itu. Betul. Ya, sehingga di sana apakah kita penting gitu, penting untuk kenapa kita harus belajar sejarah. Ini memunculkan itu. Terus teknologinya Ibu pakai InFocus? Ya, pakai video-video tadi ya? Ya. Untuk interaksi tadi dibuat kelompok-kelompok ya? Iya. Kemudian
tadi untuk teknologinya apa yang Ibu lakukan? Ada alat-alat teknologi selain Infokus apa? Atau Eh, Infokus saja? ya, infokus saja dengan Medianya apa tadi itu medianya? Media eh, apa? media pembelajaran. Ya. Ya, ada seperti cerita dongeng gitu di animasi gitu, Pak. Oh, dibuat animasi. Ya, Oke. Coba saya ingin lihat salah satu soal yang Ibu buat yang hot evaluasinya. Ada nggak soal yang menunjukkan pertanyaan yang hot itu kan tingkat SMA ya? iya, Ada nggak Bu soal evaluasi? nanti Pak. Tadi yang ditampilkan di PPT tadi ini ya ada nggak soal pengetahuan? Soal pengetahuan. Nanti Pak. Evaluasi ya. Ada Bu? Gimana ya? Tadi udah di Udah, kalau udah nggak apa-apa. Oke, intinya dalam membuat soal itu apakah hanya lot saja atau juga menggunakan hot levelnya itu? Ya, emang Pak, untuk sejarah itu saya kesulitan kalau membuat soal yang bentuknya hot, Pak. Ya, kesulitannya apa Bu? Kesulitannya? Kesulitannya kadang kan kalau sejarah itu biasanya ada waktu, tahun, usia gitu, Pak. Iya, iya, iya. Sedangkan kan kalau hot itu harus ngasih Kan stimulus dulu ya. yang tidak semuanya hot kan mungkin lot dulu terus yang mungkin apakah hikmah dari cerita ini untuk kehidupan sekarang itu ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu untuk mengambil hikmah? Hmm. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, untuk menciptakan suasana yang mengasihkan tadi agar tidak membosankan tadi, Ibu tadi melakukan apa tadi? Berdiskusi, memperlihatkan media pembelajaran dengan bentuk animasi, kemudian juga mengajak anak untuk berdiskusi, Pak. Oke, baik, cukup Bu. Jadi sekarang saya minta Bu Erni membaca surat An-Naba. Oh, terlalu Aduh, bapak panjang. panjang, Pak. Ya, surat Ad-Duha. Aduh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahda wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, Sadaqallahul udah azim. bagus makrosnya itu udah bagus. Silakan Ibu ada kertas dan pulpen untuk menulis Ya. mau milih surat An-Nas atau surat Al-Falaq silakan.
Udah, Pak. Perlihatkan dulu, Bu. Ini. Oke, baik. Silakan difoto, di WA-kan saya, Bu. Nanti kalau belum ada kesalahan nanti tak suruh ulang lagi. Silakan, Bu. Foto dan di WA-kan nanti. Baik, terima kasih Bu Erni atas ujiannya dan saya doakan agar semoga Bu Erni lulus PPG Daljab pada tahun ini. Amin, amin Bapak. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan, dan tadi tugas-tugas karya yang belum selesai silakan diselesaikan dulu. Ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Erni. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih.